Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita supaya tidak menunggu waktu terlalu lama. Oke, kita langsung cek saja. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada salah satu sahabat kita, yaitu Bang Puguh Sugandi. Oke, mohon izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Ini ada dua pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, untuk waktu setelah pakan difermentasi, berapa lama masih bagus kualitasnya bisa diberikan pakan tersebut ke ikan? Oke, dan ini pertanyaan yang kedua, apa dampak negatifnya jika takaran probiotik lebih dari 10 mili per kilogram pakan? Oke. Jadi maksud daripada Abang Sugandi ini, pertama, berapa lama sih pakan itu setelah difermentasi dengan probiotik? Kadaluarsanya lah, expirednya, bagusnya digunakan sampai jangan digunakannya, seperti itu. Berapa lama kalau sudah dicampur dengan probiotik? Dan yang kedua, apa dampak positif dan negatifnya kalau probiotik itu lebih dari 10 mili per 1 kilo pakan, seperti itu. Oke, di sini perlu pemahaman karena untuk probiotik, oke kita expired dulu, bahas yang expired dulu. Untuk probiotik yang sudah dicampur ke pakan, berapa lama sih expirednya? Sebenarnya ada beberapa jenis probiotik yang hanya mempunyai masa 22 jam masa aktif kita pakai, dan ada yang sampai 5 hari. Nah, itu harus dipisahkan. Memang ada jenis probiotik yang bisa sampai tahan 5 hari. Tapi probiotik yang itu jarang dijual di pasaran karena itu ramuan herbal dan lain sebagainya. Itu ramuan lah, kita ramu sendiri, kita racik sendiri, ada formulanya sendiri, dan itu nggak dijual di pasaran. Kalaupun ada yang jual, itu maknanya bukan pabrikan. Yang pabrikan itu agak jarang, bahkan belum ada lah. Tapi nggak tahu, mungkin bulan depan, tahun depan mungkin ada lah, seperti itu. Karena itu lebih mengarah kepada multivitamin dan herbal, seperti itu. Adapun soal probiotiknya, itu bakterinya bakteri tertentu. Jadi ada yang sampai 5 hari itu ada. Makanya di sini kita jangan jangan memponis bahwa probiotik itu kalau sudah dicampur cuman 1 hari 1 malam, atau cuman 6 jam, atau cuman 20 jam. Itu nggak bisa begitu. Karena setiap orang itu, apalagi pembudidaya yang sudah senior, semuanya mempunyai keilmuan yang berbeda. Meskipun kadang dari sumber yang sama. Oleh karena manusia itu pertama makhluk sosial, dan manusia itu makhluk yang analitik, yang suka berpikir, bahkan diharuskan untuk berpikir, untuk terus berprestasi. Makanya wajar kalau ada penemuan-penemuan yang kemungkinan kita belum ketahui, orang lain sudah menemukan, seperti itu. Jadi itu enggak bisa kita titik beratkan kepada berapa lama. Oke, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, berarti ada yang masa expirednya, ada. Dan kebanyakan, hampir semua probiotik yang untuk pakan, masanya itu 24 jam itu sudah expired.
atau lebih dari 24 jam itu nggak bisa digunakan. Kalaupun kita gunakan biasanya ada efek negatif. Lelenya ada yang mati seperti itu. Karena itu sudah expired. Dan sebenarnya ada ciri-cirinya. Contoh, misalkan nih berjamur. Dan kalau kita cium aromanya itu aromanya aroma busuk. Dan berjamur terus kayak nempel-nempel gitu kalau dipegang. Meskipun tadinya udah agak kering, kalau kita pegang itu kayak ada nempel-nempel di tangan. Dan itu sudah bisa dikatakan busuk, bisa dikatakan expired, tidak layak pakai. Tapi kalau sayang kita pakai saja. Cuman kadang-kadang ada kematian karena itu. Seperti itu. Jadi berarti amannya untuk menyangkup keseluruhan nih sebenarnya. Amannya untuk kebanyakan probiotik yang di pasaran, sebenarnya amannya itu maksimal 22 jam. Makanya saya biasanya aduk pakan itu begini. Misalkan saya aduk pakan nih hari jam 5 nih aduk pakan jam 5. Itu saya nanti kasih makannya untuk malam jam 11, jam 10 seperti itu. Aduknya jam 5. Terus yang jam 5 itu saya kasih ke ikan, itu aduknya waktu malam tadi. Seperti itu. Karena saya itu orangnya mau cepat. Contoh nih, yang sudah aduk tadi semalam, itu yang dikasih. Tapi sebelum saya kasih makan itu, saya aduk dulu probiotik sama pakan. Untuk nanti malam. Contoh nih, jam 5 saya aduk ke probiotik di bibis ke pakan. Saya aduk. Setelah itu saya biarkan di bak karet biasanya. Terus yang sudah sedia pakai itu saya kasih makan. Selama kasih makan kurang lebih 10-15 menit ataupun 20 menit ataupun setengah jam terserah tergantung banyak atau tidaknya. Itu yang di bak itu sudah meresap, sudah kering. Meskipun pengertiannya bukan kering, tapi udah udah nggak nempel, udah meresap lah, udah warnanya pun udah kinclong lagi. Dan saya masukkan ke ember yang ada tutupnya, atau ember cat, ember, dan yang penting ada tutupnya lah gitu maksudnya, karena kita pakai bakteri anaerob. Jadi kita masukkan ke ember dan tutup jam 5 itu, karena kita sudah selesai pemberian pakan, tinggal ini kita aduk untuk nanti malam. Jadi malam mau jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 terserah. Malam kita kasih pakan yang itu, tapi kita sebelum kasih pakan kita aduk lagi. Aduk dulu untuk besok sore. Kita aduk seperti tadi, biarkan selama kita pemberian pakan yang kita aduk tadi itu udah kering, kita masukkan lagi ke ember, kita tutup lagi. Seperti itu. Jadi ada siklusnya. Enggak terlalu terburu-buru, betul-betul meresap. Tapi enggak sampai expired juga. Seperti itu. Biasanya saya memang seperti itu. Dan itu aman. Aman. Seperti itu. Karena kalaupun kita aduk dadak-dadakan, minimal kalau bisa jangan kurang dari 15 menit lah. Supaya betul-betul meresap gitu. Kan ada juga di video saya konten yang membuat cara saya pemberian pakan setelah dibibis dengan probiotik. Jadi kalau kita tekan gitu, itu kayak gepeng, memang gepeng, lembek, tapi nggak hancur seperti itu, nggak pudar seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk expired. Dan pertanyaan yang kedua tadi, apa efek atau dampak positif dan negatifnya kalau pemberian probiotik lebih dari 10 mili per 1 kg pakan? Gini, dampak negatif sebenarnya nggak ada. Jadi bisa dikatakan nggak ada. Karena apa? Ya negatifnya harusnya 1 liter itu istilahnya kita untuk 1 kintal, itu mungkin nggak cukup. Itu saja sih, boros. Negatifnya boros kepada probiotik. Terus kalau misalkan menyebabkan penyakit itu enggak.
Cuman perlu diketahui, Anda memberikan probiotik 10 ml per 1 kilo, atau 20 ml per 1 kilo, atau 30 ml per 1 kilo, itu hasilnya sama. Oke, itu hasilnya sama. Jadi saya pun sudah membuktikan juga, kalau yang 5 mili sama yang 7 mili, ya kan di situ ada toleransi lah. Mulai dari 5 mili, kalau kurang dari 5 ml, itu memang ada perbedaan. Kurang lah istilahnya. Dan tengah-tengahnya itu di angka 7 mili normalnya. Jadi supaya enggak kurang, tapi enggak lebih juga. Meskipun kalau lebih enggak masalah. Cuman kita kan kalau bisa hemat-hemat. Karena hitungannya begini, 10 mili dan 7 mili itu ada selisih 3 per 1 kilo. Dan kalau untuk 10 kilo berarti 30 mili, 1 kintal berarti 300 mili, kan seperti itu. Dan untuk kapasitas 1 ton pakan itu sudah 3 liter. Dan itu sudah ada free untuk 3 kintal. Mananya? Kalau 10 mili kita hanya untuk 1 ton, kalau 7 mili per kilogram pakan, itu bisa 1 ton 3 kintal. Ada free 3 kintal. 3 kintal pakan atau 3 liter probiotik. Seperti itu. Dan itu bisa hemat. Kalau probiotiknya bikin sendiri, oke lah. Tapi kalau probiotiknya beli, 3 liter kali 30.000, hampir 100.000. Kan lumayan juga. Daripada kita debat-debat mau angkat lele, mau jual lele, selisih harga 1.000 perak untuk 1 kintal atau 500 perak, harus debat dulu. Sementara pengeluaran yang bisa ditekan tapi enggak mengganggu penghasilan, ada peluangnya, kita enggak manfaatkan. Dan itu kadang kita lalai untuk mengamati hal yang itu. Makanya yang saya bilang, kisaran 5 sampai 10 dan normalnya 7 mili. Maknanya 20 mili itu untuk 3 kilo pakan. Itu optimal lah. Itu yang umum lah. 20 ml untuk 3 kilo pakan. Dan kadang-kadang saya pun memakai cara seperti itu juga. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau efek negatifnya untuk lebih dosis itu enggak ada. Hampir bisa dikatakan enggak ada lah. Itu hanya boros saja. Terus kalau efeknya kurang, ya kalau kurang pasti ada efeknya. Hasilnya kurang. Tapi kurangnya itu kurang daripada 5 mili. Seperti itu. Makanya saya sebutkan 5 sampai 10 mili. Seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kesimpulannya berarti kalaupun lebih dari 10 mili nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Cuman boros. Jadi sayang. Andai kata nih kalau 7 mili yang saya bilang 1 ton itu hanya 7 liter misalkan. Kalau misalkan lebih dari 10 mili, katakan 15 mili, 1 ton itu 14 liter habisnya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalau ada yang kita bisa hemat tanpa mempengaruhi produksi, kenapa kita tidak lakukan seperti itu? Karena pada akhirnya untuk mencapai keuntungan yang maksimal seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abang Sugandi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Rian Jailani. Oke, pertanyaannya, untuk anakan lele atau benih bisa dipakai enggak? Oh, ini video komentar di salah satu konten, yaitu cara pembuatan probiotik yang disederhanakan. Oke. Apakah probiotik yang saya buat itu bisa untuk benih atau larva atau pembenihan?
sebenarnya probiotik pada dasarnya itu sama. Yang saya buat, yang ada di pasaran, di toko-toko, itu sebenarnya sama. Probiotik yang utamanya lah, atau bakteri yang utamanya itu sama, yaitu menggunakan Lactobacillus casei. Itu yang tujuan utamanya kita mengembang biakan bakteri yang itu. Karena itu salah satu jenis bakteri yang cukup kuat, yang cukup rakus, yang cukup tahan, meskipun itu probiotik golongan bakteri yang tergolong bakteri yang paling kecil dari posturnya lah istilahnya, dari tubuhnya. Kalau bahasa manusia nih, orangnya itu memang paling kecil tapi paling rakus, paling jagoan lah istilahnya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu, maupun yang ada di M4 seperti itu. Tapi kalau yang di sel multi itu lain. Itu probiotik nitrifikasi namanya. Itu probiotik aerob. Probiotik yang memerlukan oksigen terlarut. Kalau probiotik yang untuk pakan yang biasa kita pakai itu adalah probiotik anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah probiotik itu cocok untuk benih? Jangankan untuk benih, untuk tanaman pun cocok. Sebenarnya probiotik itu hanya ada beberapa tambahan untuk setiap jenis probiotik. Yang poin utamanya Lactobacillus casei. Selama probiotik itu ada namanya Lactobacillus casei, itu bisa untuk apapun. Untuk peternakan, perikanan, pertanian, itu bisa sebenarnya. Yang bakteri yang itu. Meskipun ada beberapa bakteri tambahan. Kalau di pertanian ada bakteri penambat nitrogen seperti itu. Jadi ada bakteri penambat fosfor seperti itu. Memang ada tambahan lah, ada beberapa bakteri tambahan, tapi yang paling dominan tujuannya adalah yang paling dijagokan lah istilahnya, yang terdepankan yaitu Lactobacillus casei untuk perikanan, peternakan ataupun pertanian. Jadi kalau pertanyaannya bisa, yang saya bilang jangankan untuk benih lele, untuk benih ikan mas, untuk benih ikan apapun, untuk tanaman pun itu bisa. Berarti probiotik yang saya buat bisa dong untuk tanaman? Bisa. Bisa, untuk siram tanaman pun bisa. Sampai segitu, seperti itu. Jadi, tapi oke, karena ini salah satu pertanyaan, saya harus bukakan. Yang penting patokannya yang saya bilang, probiotik itu, dari seluruh probiotik sahabat bisa buktikan, tapi anaerob nih, karena hanya ada dua kategori, aerob dan anaerob. Ini yang anaerob, contoh M4 itu anaerob seperti itu. Terus yang ada di Yakult itu anaerob gitu. Terus yang saya buat itu anaerob. Jadi itu namanya probiotik yang tidak memerlukan oksigen. Tapi kalau yang aerob, itu memang lain lagi. Yang aerob itu lain lagi, tujuannya lain lagi, fungsinya lain lagi, dan itu untuk yang berbasis sistem. Jadi budidaya lele yang enggak jelas, enggak karuan, enggak mempunyai sistem, pakai bakteri aerob. Bagi saya itu buang-buang duit. Bagi saya buang-buang tenaga dan buang-buang bakteri itu sendiri. Seolah-olah kita buang begitu saja. Karena itu hampir gak ada kesannya, hampir gak ada hasilnya. Meskipun ada hasilnya itu gak signifikan. Kalau diperhitungkan bagi saya, menurut saya itu berpotensi merugikan. Kalau tidak berbasis sistem. Kalau nggak ada sistem, kalau nggak ada SOP-nya. Seperti itu. Tapi kalau untuk bakteri anaerob, untuk sistem apapun itu bisa. Untuk apapun itu bisa. Makanya yang saya bilang, perikanan, pertanian, peternakan, itu bisa bahkan. Seperti itu.
itu lebih fleksibel lah, bisa ke sana ke sini. Oke, saya pikir untuk sahabat kita ini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk pertanyaan yang ini saya pikir cukup sampai di sini dulu. Kita bisa ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.